Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Belum lagi semburan api sihir Zheng Xiaoyu. Intinya adalah untuk merekonsiliasi energi sihir Zhu Xiaomei. Dapat dikatakan bahwa selama Zhu Xiaomei hadir, selama rekan timnya tidak terbunuh dalam hitungan detik, dia bisa menyembuhkan mereka sesegera mungkin. Selama seseorang dikirim untuk berdiri di depan dan menahan api sihir Zheng Xiaoyu yang meledak, Zheng Xiaoyu pada dasarnya dihapuskan. Dan selama Zhu Xiaomei ada di sini, selama rekan satu timnya tidak terbunuh oleh paku, itu sama dengan keabadian. Ini menakutkan. Jika rekan setim Zhu Xiaomei hanya 1 atau 2 orang, 3 atau 5 orang, mungkin dia masih tidak bisa menunjukkan kekuatannya. Jika teman satu timnya bukan 1 atau 2, 3 atau 5. Tetapi ketika ada ratusan atau ribuan orang, keberadaan Zhu Xiaomei telah berbalik melawan langit. Sekarang di desa Anping, selama Zhu Xiaomei masih di seluruh desa Anping, tidak akan ada pertempuran pengurangan ukuran. Selama masih ada nafas, Zhu Xiaomei bisa menyelamatkannya, menyembuhkannya, dan kembali ke medan perang sesegera mungkin. Ini mengerikan. Yang lebih menakutkan adalah sihir ini dapat direkonsiliasi, meskipun itu hanya sihir warisan primer. Namun nyatanya, nilainya masih di atas warisan tertinggi. Meskipun warisan tertinggi itu berharga, itu pasti akan muncul setiap 10 tahun sekali. Dan energi ajaib dapat didamaikan, mungkin selama ribuan tahun, seseorang mungkin tidak dapat menghasilkannya. Jika dikatakan bahwa semburan api sihir adalah warisan sihir yang langka, kemudian sihir bisa didamaikan, yang merupakan kelangkaan dari kelangkaan. Sebanding dengan energi sihir, mungkin hanya Shen Luo Zhu Hengyu yang terpotong. Warisan sihir dan keterampilan sihir yang serupa, kebanyakan orang bahkan tidak melihatnya, bahkan belum pernah mendengarnya. Di antara emosi rahasia Zhu Hengyu, pria berambut merah datang ke sisi Zhu Hengyu. Utusan Hengyu, apakah kamu ingin membandingkan? Oh. Zhu Hengyu menatap pria berambut merah dengan tatapan ingin tahu dan bertanya. Bagaimana kamu membandingkan? Jauh lebih baik daripada membunuh musuh. Zhu Hengyu mereka memiliki kelompok cedera seperti Zheng Xiaoyu, mereka tidak mengatakan hanya ada 6 pria berambut merah. Bahkan jika 6 lebih ditambahkan, itu tidak selalu membunuh lebih dari Zheng Xiaoyu saja. Pria berambut merah itu tidak bodoh, dan dia tidak akan lebih baik dari ini. Saya melihatnya tersenyum percaya diri, dan kemudian berkata, kamu hanya melihat udang, tentara, dan kepiting ini. Faktanya, keluarga ular laut adalah pemimpin mereka. Ada cara yang paling nyaman untuk membiarkan udang dan kepiting ini menghilang. Bagaimana? Zhu Hengyu bahkan lebih ingin tahu, dia hanya mendengar kepala desa tua mengatakan tentang ular laut umum, tetapi dia tidak tahu lebih detail. Pria berambut merah itu tersenyum sedikit dan berkata, selama komandan ular laut ditemukan dan dibunuh, semua udang, tentara, dan kepiting akan mundur. Oh, ada hal-hal seperti itu. Zhu Hengyu terkejut. Ini informasi penting. Zhu Hengyu samar-samar menebak apa yang lebih baik dari pria berambut merah. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan menatap pria berambut merah itu dan bertanya. Bagaimana kamu ingin membandingkan? Si rambut merah berkata dengan percaya diri. Sebelumnya, kepala desa bergegas ke belakang musuh untuk membunuh pemimpin suku ular laut. Namun, ketika kita dewasa, kepala desa tua akan menyerahkan tugas penting ini kepada kita. Hari ini, mari kita bandingkan siapa yang membunuh pemimpin ular laut itu terlebih dahulu. Bagaimana kamu melihat? Jen bertanya pada saat itu. Kami tidak memiliki pengalaman. Setelah pergi jauh ke kamp musuh, bagaimana kita menemukan komandan ular laut? Ketika Jen River berhenti, pria berambut merah itu tersenyum sedikit dan menunjuk ke kabut ungu beracun di ujung pantai. Di tengah kabut beracun ungu adalah pemimpin keluarga ular laut. Sebelum mereka bepergian, Zhu Hengyu tidak tahu banyak tentang udang, tentara, dan kepiting, tetapi mereka masih tahu banyak tentang keluarga ular laut. Kabut beracun ungu ini unik untuk keluarga ular laut. Mereka dapat menyerang melalui kabut beracun ini, dan mereka juga dapat melindungi diri mereka sendiri melalui kabut beracun. Kabut beracun ini cukup kuat. Selama menyentuh seseorang, itu akan merusak kulit musuh. Dan jika itu tersedot ke dalam tubuh, itu akan memasuki kondisi beracun. Namun, dalam puluhan juta tahun konfrontasi ini, suku domba iblis telah lama terselesaikan. Mereka mengembangkan keabadian khusus. Selama Anda menggunakan ramuan ini, dalam 1 jam Anda tidak akan takut dengan kabut beracun ini. Kabut racun juga dibagi ke dalam barisan, dan komandan suku ular laut dengan tingkat perang yang tinggi, kerusakan kabut racun juga lebih besar. Ini membutuhkan obat mujarab yang lebih kuat untuk membantu. Namun di desa Anping, sudah pasti tidak diperlukan. Setelah bertahun-tahun, mereka juga bertemu dengan komandan ular laut dari 40 segmen tubuh sihir.
Melihat 3 pil obat merah yang dilemparkan oleh pria berambut merah, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan melemparkannya langsung ke Jian He dan Gao Pengyi di belakangnya. Aku ikut kontes ini. Pria berambut merah itu terkejut ketika Zhu Hengyu melemparkan eliksir ke orang lain. Dia tidak tahu apa yang Zhu Hengyu ingin lakukan. Oke, ini laki-laki. Jika aku menang kali ini, jika kamu menang, kamu akan membiarkan kami melalui pertempuran di masa depan. Tapi kita pasti tidak akan menunda gambaran besarnya. Bagaimana menurutmu? Pria berambut merah yang provokatif menatap Zhu Hengyu dan berkata. Zhu Hengyu menyukai orang yang berdarah dan agresif ini dan bertanya sambil tersenyum. Lalu, apakah kamu kalah? Ketika ditanya oleh Zhu Hengyu, pria berambut merah itu agak malu. Dia awalnya percaya bahwa mereka akan menang dalam hal ini, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan jika dia kalah. Pada akhirnya, pria berambut merah tidak bisa membantu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apa yang ingin kamu lakukan? Kalau begitu aku benar-benar harus memikirkannya. Zhu Hengyu tersenyum sedikit, tidak mengatakan apa yang akan terjadi pada pria berambut merah, tetapi berbalik untuk melihat ke medan perang. Ketika aku menang, aku memikirkannya lagi. Pria berambut merah tidak lagi malu ketika dia melihat Zhu Hengyu, dan dia juga mendapatkan kembali semangatnya. Oke, jika kamu memenangkan kompetisi, kamu bebas untuk menanganinya. Zhu Hengyu tertawa mendengar kata-kata pria berambut merah itu. Oke, itu sebuah kata. Ayo pergi sekarang. Berbicara, Zhu Hengyu melompat dari tembok kota. Gao Pengyi dan Jian He di belakangnya juga tidak ambigu, dan mereka segera mengikuti dan melompat dari tembok kota. Pria berambut merah itu tertawa ketika melihatnya. Melompat dari tembok kota bersama yang lain. Dengan tambahan 9 kekuatan tempur super kuat ini, pertempuran asli yang kalah langsung berubah. Pertama melihat sisi pria berambut merah, 6 orang saling bekerja sama dan membentuk garis. Dimanapun ke-6 orang itu lewat, percikan darah yang tak terhitung jumlahnya, apakah mereka tentara udang atau tentara kepiting, dengan cepat dipenggal. Segera, beberapa orang bergegas ke kedalaman formasi musuh. Melihat kerja sama dari ke-6, Zhu Hengyu menghela nafas dalam hatinya. Zhu Hengyu percaya bahwa prestasi mereka tidak akan terbatas pada ini. Selama mereka diberi waktu yang cukup, ke-6 orang ini pasti akan tumbuh menjadi generasi tuan. Pada saat ini Zhu Hengyu tidak terburu-buru. Hanya sesekali dikeluarkan bahwa beberapa kekuatan magis di penjara, dan omong-omong perisai kekuatan magis dikenakan pada Jian He dan Gao Pengyi. Tapi dia berjalan santai di barisan pertempuran untuk mengamati. Zhu Hengyu ingin mengamati karakteristik para jenderal ini. Karena Zhu Hengyu adalah pemimpin di sini dan tulang punggung tempat ini. Dia harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang musuh. Dengan pengamatan mendalam Zhu Hengyu, ia menemukan lebih banyak karakteristik prajurit udang ini. Yang pertama adalah prajurit udang, yang ekornya adalah kelemahan mereka. Selama mereka memotong ekor mereka, prajurit udang ini tidak bisa menjaga keseimbangan mereka, sehingga penduduk desa akan dapat dengan mudah mengatasi setelah bertarung lagi. Yang kedua adalah kepiting. Zhu Hengyu telah mengamati sejak lama sebelum menemukan kelemahan dari kepiting ini. Itu mata mereka. Selama mereka menutup mata kecil mereka yang dapat diamati dari waktu ke waktu, bahkan jika mereka memiliki pertahanan yang sangat kuat. Tapi selama ada cukup pendekar pedang dan prajurit, mereka masih bisa dengan mudah membunuh mereka. Dan satu hal lagi, kepiting ini akan setelah mata dicungkil buta. Akan acuh tak acuh terhadap semua musuh dan membuat serangan sembarangan gila pada semua target sekitarnya. Tapi mata kepiting ini sangat kecil, dan sangat sulit untuk menyodok buta. Setelah menonton sebentar, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Makhluk laut ini hampir sempurna setelah bertahun-tahun evolusi. Sulit untuk menemukan cacat yang terlalu jelas dan menargetkannya secara efektif. Meskipun kekurangan masih ada, jika itu benar-benar ditujukan pada target untuk menyerang, itu adalah hal yang paling bodoh. Ambil kepiting sebagai contoh. Kalaupun jelas bahwa kuncinya adalah mata. Tapi matanya terlalu kecil. Dia telah memenggal kepalanya 100 kali untuk saat menyilaukan matanya. Prajurit udang itu, dibandingkan dengan memotong ekornya atau memenggal kepalanya, ia datang lebih langsung, lebih sederhana, dan lebih efisien. Lagi pula, jika Anda tahu itu cacat, pihak lain secara alami akan berhati-hati untuk mencegahnya. Memotong ekornya tidak lebih mudah daripada memotong kepalanya. Oleh karena itu, di medan perang ini, cara paling bodoh sebenarnya adalah cara paling cerdas. Di atas medan perang, tidak ada ruang untuk spekulasi. Pegang saja pedang dan potonglah. Melihat regu berambut merah yang secara bertahap menghilang ke bidang penglihatan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Pemuda berambut merah ini adalah cucu kepala desa tua bernama Kong Wu. Meskipun Zhu Hengyu berhasil menekan Kong Wu dengan serangkaian skema, tetapi dalam hati saya, orang ini pasti mengambilnya melalui mulut. Seorang pahlawan seperti Kong Wu tidak bisa dengan mudah diyakinkan. Tapi begitu dia diyakinkan melalui mulut, dia pasti orang yang setia. Sekarang, dengan identitas dan statusnya, dan kekuasaan di tangannya, Zhu Hengyu telah menghancurkan Kong Wu di tingkat kekuasaan.
Dalam hal kekuatan pribadi, Zhu Hengyu menghancurkan Kong Wu dan 5 temannya dalam sepasang 6. Satu-satunya hal yang ditolak Kong Wu adalah penampilan di medan perang. Di medan perang, bahkan jika kekuatan individu kuat itu tidak terlalu berguna. Adapun Shen Luo Jianqi dari Zhu Hengyu, itu memang kuat dan memang kuat. Tapi Kong Wu tidak berpikir bahwa gas pedang Shinaro yang mengerikan seperti itu bisa dilepaskan tanpa batas. Di medan perang, pertempuran biasa membutuhkan beberapa jam. Kematian Kong Wu tidak percaya bahwa Zhu Hengyu dapat membebaskan Shen Luo Jianqi tanpa batas waktu, dan durasinya dapat berlangsung selama beberapa jam. Sebenarnya, Zhu Hengyu benar-benar melakukannya seperti yang diduga Kong Wu. Meskipun dia bisa melepaskan gas pedang Shen Luo untuk waktu yang lama. Namun, tidak mungkin untuk terus melepaskan Shen Luo Jianqi selama beberapa jam. Hingga seperempat jam, energi magis Zhu Hengyu mungkin habis. Namun, meskipun Shen Luo Jianqi tidak benar-benar mungkin untuk mencapai pembebasan tanpa batas. Untungnya, Zhu Hengyu bukan satu-satunya keterampilan sihir yang merusak. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu berteriak, "Jianhe, kamu membuka jalan di depanmu dan mengumpulkan semua udang, tentara, dan kepiting di depanmu." Menghadapi perintah Zhu Hengyu, Jianhe mengerutkan kening, lalu berbisik 30 meter. Mengangguk kepalanya, meskipun Zhu Hengyu tidak banyak bicara, dia jelas setuju dengan dugaan Jianhe. Setelah mendapat jawaban positif, Jianhe tersenyum. Antara rentang ganda dan rentang, tubuh menembak dengan cepat. Menonton Jian dia pergi dengan cepat. Zhu Hengyu berbalik untuk melihat Gao Pengyi dan berbisik, "Tutup matamu sebentar, dan memulihkan diri sebentar, Komandan Ular Laut akan melihatmu." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, mata Gao Pengyi Meng melebar. Di mata, cahaya terang bersinar. Gao Pengyi tidak pandai membunuh kelompok. Meskipun Gao Pengyi juga dapat menggunakan angin puyuh close up untuk membunuh musuh dalam jumlah besar. Tetapi pada kenyataannya, ini bukan karakteristik Gao Pengyi. Yang terbaik dari Gao Pengyi adalah satu-satunya hasil kekerasan. Setelah energi sihir diluncurkan, 3 serangan berikutnya, setiap kali kerusakan akan dikalikan berdasarkan serangan sebelumnya. Terutama di serangan ketiga, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Dalam hal total cedera saja, Zheng Xiaoyu yang diekspor oleh grup jelas merupakan yang pertama di tim. Bahkan Shen Luo Jianqi dari Zhu Hengyu, tetapi juga lebih rendah. Tetapi jika dikatakan bahwa kerusakan satu tubuh, Gao Pengyi benar-benar sendirian dan mencari kekalahan. Setelah Gao Pengyi membiarkan potongan ketiga itu benar-benar tak terhentikan di tingkat yang sama. Jika dikatakan bahwa kekuatan pukulan penuh Gao Pengyi adalah 1. Kemudian setelah menyalakan energi magis, kekuatan pukulan pertama adalah 2. Kekuatan tembakan kedua adalah 4. Kekuatan tembakan ketiga adalah 8. 8 kali kekuatan destruktif ini benar-benar menakutkan. Bahkan jika warisan utama dari keterampilan sihir, peningkatannya hanya 9 kali kekuatan destruktif. Tentu saja, warisan akhir sejati, setiap serangan akan 9 kali lebih merusak. Selama ada cukup energi sihir itu bisa dilepaskan tanpa batas. Sangat disayangkan bahwa energi sihir yang dikonsumsi oleh warisan utama keterampilan sihir benar-benar mengerikan. Saya khawatir energi sihir akan mengering dengan palu. Tetapi secara umum, dengan satu pukulan itu bisa meledak 9 kali setiap saat. Sebaliknya, bagaimanapun itu masih lebih kuat daripada energi magis Gao Pengyi. Tapi bagi Gao Pengyi, itu sudah cukup. Terutama dengan hukuman penjara energi sihir Zhu Hengyu, itu lebih baik daripada warisan utama. Keajaiban bisa dipenjara, dan target bisa dipenjara selama 3 napas. 3 napas waktu sudah cukup bagi Gao Pengyi untuk meledakkan 3 pisau. Berubah adalah warisan utama dari keterampilan sihir, pisau 9 kali, pada dasarnya energi sihir habis. Dan sihir Gao Pengyi bisa kejam. 2, 4, 8. Total 3 pemotongan dapat menyebabkan total kerusakan 14 kali lebih banyak. Sejauh kekuatan penghancur per unit waktu diperhatikan, itu adalah warisan utama dari keterampilan sihir. Tentu saja, semua ini didasarkan. Artinya, itu harus bekerja sama dengan penjara energi sihir. Yang menggairahkan adalah Zhu Hengyu dan Gao Pengyi. Mereka semua memiliki kekuatan magis dan kekuatan magis. Ketika 2 keterampilan sihir ini digabungkan, kekuatan mereka telah melampaui teknologi sulap pamungkas yang tak berujung kekerasan. Karena itu, bahkan Kong Wu mengatakan betapa menakutkannya Komandan Ular Laut. Tapi Zhu Hengyu dan Gao Pengyi percaya. Selama Zhu Hengyu bisa memegang perintah Ular Laut, Gao Pengyi pasti akan bisa membunuh Ular Laut dalam 3 pedang. Karena itu, Zhu Hengyu harus memastikan bahwa Gao Pengyi tetap pada puncaknya. Adapun para jenderal yang ditemui di jalan, Zhu Hengyu dan Jianhe bertanggung jawab untuk penyelesaian. Sambil berpikir, Jianhe berkeliaran, menarik sekelompok besar udang, tentara, dan kepiting. Melihat Jianhe diikuti oleh daftar panjang udang, tentara dan kepiting, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Menghadapi wajah Jianhe, Zhu Hengyu dengan lembut mengangkat tangan kanannya dan mengatakan sesuatu di mulutnya. Dalam raungan, nyala api hitam dan merah menyala naik dari langit di belakang Jianhe.
Itu benar, ini adalah sihir-sihir warisan Zhu Hengyu yang bisa terbakar. Mulai sekarang, tubuh sihir Zhu Hengyu telah mencapai level 30. Ini adalah sihir warisan menengah, kekuatan ditentukan oleh afinitas sihir. Awalnya, ini hanya warisan sihir biasa. Tapi di tangan Zhu Hengyu, energi sihir ini terbakar, jelas agak luar biasa. 3 sihir warisan pertama Zhu Hengyu adalah penjara energi sihir, pembakaran energi sihir, dan perisai energi sihir. Ketika sihir pemula bisa terbakar, itu hanya bisa menyalakan area kecil 10 meter. Kemudian, ketika Zhu Hengyu naik ke tubuh sihir tingkat 20, area yang ditutupi oleh energi magis mencapai 20 meter. Mulai sekarang, tubuh Zhu Hengyu telah mencapai level 30. Daerah yang ditutupi oleh energi sihir juga mencapai diameter 30 meter. Alasan mengapa Jen bertanya sekarang adalah 30 meter. Sebenarnya, saya hanya ingin menilai berapa banyak musuh yang harus dibawa sekaligus. Perlu disebutkan bahwa kecerdasan Iki itu, daya rusak udang dan kepiting sangat kuat. Itu juga memiliki baju besi tebal. Tetapi setiap orang yang telah melihat udang dan kepiting tahu, kedua makhluk ini tidak memiliki otak. Tidak ada Iki atau kebijaksanaan sama sekali. Di bawah dorongan ular laut, makhluk laut ini tidak takut hidup dan mati, dan bergerak maju. Jelas melihat api ajaib di tanah. Tapi menyaksikan Zhu Hengyu, Jian He, dan Gao Pengyi berdiri di seberangnya. Kelompok udang, tentara, dan kepiting bergegas mendekat tanpa kembali. Prajurit dan kepiting udang tidak memiliki ketahanan sihir sama sekali. Sekarang bahkan lebih banyak energi ajaib yang dikeluarkan oleh Zhu Hengyu. Energi sihir yang dilepaskan di tangan Zhu Hengyu masih di atas nyala api ajaib Zheng Xiaoyu dalam hal suhu api saja. Karena itu, tidak lama setelah bergegas masuk, baju besi prajurit dan prajurit itu dengan cepat berubah dari hitam menjadi merah. Ke depan dan berhasil, serangkaian lobster, tentara dan kepiting bergegas ke lautan api tanpa takut mati. Kemudian batch demi batch, mereka terbunuh dalam api. Zhu Hengyu mengerutkan kening saat dia melihat prajurit udang yang jatuh. Terlalu boros untuk hanya membakar udang dan tentara ini. Tidak peduli apakah itu Shen Luo atau pedang sihir haus darah perlu untuk membunuh mangsa dengan gas pedang sebelum dapat melahap esensi dan jiwa, sehingga mencapai peningkatan kekuatan. Sekarang, tidak mungkin bagi Zhu Hengyu memangkas masa lalu dengan bantuan Shen Luo Jianqi. Bagaimanapun, Shen Luo adalah keterampilan sihir tingkat lanjut. Setiap potongan Shen Luo menghabiskan banyak energi sihir. Di antara cemberut, hati Zhu Hengyu tiba-tiba bergerak. Kekuatan Shenro dapat diintegrasikan ke dalam roh pedang pembunuh dari pedang haus darah. Jadi, bisakah kekuatan Shenro digabungkan ke dalam pembakaran sihir? Di antara pikirannya dan gerakan tangan kanan Zhu Hengyu, kekuatan Shen Luo tiba-tiba diluncurkan. Seiring dengan peluncuran kekuatan Shenro, api di depan memburu dalam sekejap. Api hitam dan merah itu berubah menjadi crimson aneh. Berhasil, melihat crimson, yang berisi kekuatan Shenro, terbakar, Zhu Hengyu tiba-tiba membuka matanya. Melihat api yang menyala, Zhu Hengyu berpikir lagi. Karena kekuatan Shenro dapat menyatu dengan energi sihir. Lalu, bisakah roh pedang pembunuh diintegrasikan ke dalam api ajaib ini? Di antara saat-saat berpikir, Zhu Hengyu melambaikan tangan kanannya, dan gas pedang pembunuh langsung melesat keluar dari pedang sihir haus darah. Berteriak, dengan tembakan gas pedang pembunuh ke dalam sekejap, api di tanah meledak lagi dari udara tipis. Awalnya, api membakar magis hanya sekitar 30 cm. Setelah menggabungkan kekuatan Shenro, ketinggian nyala api naik menjadi 60 cm. Akhirnya, setelah roh pedang pembunuh diintegrasikan, ketinggian api melebihi 90 cm. Melihat api yang tingginya hampir 1 meter, Zhu Hengyu tidak bisa menahan cahaya. Pada saat ini, warna nyala api telah berubah dari merah tua menjadi merah ungu. Ungu ini bukan ungu cerah. Seperti api neraka dari neraka. Ungu, hitam, merah, dan 3 warna dicampur. Di antara nyala api naik dan naik, gelombang panas terus-menerus menyapu. Api fuksia ini adalah produk dari perpaduan energi magis, kekuatan Shenro, dan gas pedang pembunuh. Dengan 3 kekuatan dalam satu, ini tidak bisa lagi disebut pembakaran energi sihir. Setelah sedikit merenung, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Moro Flame, itu benar, ini adalah nama terbaik untuk jenis sihir api ini. Kata Sero berasal dari Sero. Kata ajaib berasal dari pedang sihir haus darah. Kata api berasal dari pembakaran energi magis. Di antara nyala api Shenro. Zhu Hengyu tersenyum, mengambil langkahnya, dan berjalan menuju api ajaib. Di bawah tatapan mengerikan Gao Pengyi, saat Zhu Hengyu mendekat, Shenro Moyan benar-benar memberi jalan ke sebuah bagian. Berdiri di depan lorong, Zhu Hengyu menoleh dan berkata kepada Gao Pengyi, tunggu apa lagi, datang ke sini. Melihat Zhu Hengyu dengan takjub, jujur, hingga sekarang, Gao Pengyi tidak tahu apa yang terjadi. Mencari jauh. Sejumlah besar udang, tentara kepiting, gelombang pasang datang. Kemudian, batch demi batch, mereka ditelan oleh Shen Luo Moyan. Melihat dengan hati-hati pada nyala api ajaib dari Shenro, nyala api itu tampaknya meningkat 1 poin setiap kali seorang prajurit udang terbunuh.
Jika bukan karena undangan Zhu Hengyu, Gao Pengyi tidak akan pernah dengan mudah masuk ke dalam api sihir yang menakutkan ini. Tapi sekarang, karena Zhu Hengyu telah berbicara itu tentu saja penuh percaya diri. Mengambil napas panjang, Gao Pengyi mengambil langkah dan berlari menuju posisi Zhu Hengyu. Mengikuti di belakang Zhu Hengyu, keduanya pergi satu di belakang yang lain dan mengikuti jalan nyala ke lautan api. Dalam nyala api yang menyala-nyala, Gao Pengyi mengikuti di belakang Zhu Hengyu dan berjalan maju. Awalnya, di Gao Pengyi ingin datang. Ini Shen Luo Mo Yan, tetapi 30 meter persegi. Jika Anda tidak bisa berjalan sebentar, Anda akan menyeberang ke sisi yang berlawanan. Tetapi setelah berjalan selama puluhan napas, jalan api ini belum berakhir. Dalam keraguan, Gao Pengyi tidak dapat membantu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Gao Pengyi tidak bisa membantu tetapi mengejutkan Gao Pengyi dengan semua tujuannya. Di bawah tatapan Gao Pengyi, Zhu Hengyu melangkah di jalan sepanjang jalan dan perlahan bergerak maju. Seiring dengan gerakan Zhu Hengyu, api sihir Shenro di tanah, seperti sungai api, bergegas maju. Dengan cara ini, Zhu Hengyu berkuda di sepanjang sungai api. Dimanapun dia lewat, udang yang tak terhitung jumlahnya, tentara dan kepiting bergegas mendekat dan meraung, ditelan oleh Shenro Mo Yan ini. Melihat jumlah besar udang, tentara dan kepiting akan ditelan satu demi satu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kegembiraan. Semua udang, tentara, dan kepiting yang dibakar sampai mati oleh nyala api Shenro telah menjadi makanan bagi Shenro dan pedang sihir haus darah. Di antara mereka, darah prajurit udang dan kepiting ditelan oleh roh pedang pembunuh, yang menghangatkan roh pedang pembunuh dan membuat roh pedang pembunuh lebih tajam. Jiwa prajurit udang dan kepiting ditelan oleh kekuatan Shenro, yang memelihara kekuatan Shenro dan membuatnya lebih kuat. Sepanjang jalan, setiap langkah ke depan, potongan Shen Luo Zhu Hengyu, dan pedang sihir haus darah akan menjadi poin yang kuat. Selangkah demi selangkah, Zhu Hengyu bahkan tidak bisa memperhitungkan persaingan Kong Wu. Kesempatan yang baik seperti itu tidak selalu tersedia. Udang dan kepiting ini memiliki kecerdasan rendah dan tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali. Tetapi justru karena ini, mereka tidak akan takut mati, ngengat bergegas seperti api. Pengganti adalah untuk suku-suku laut yang berada di atas badan perang 30 tingkat, saya khawatir tidak ada peluang yang baik. Sepanjang jalan, Sungai Jian berlari ke depan, terus-menerus menarik udang, tentara, dan kepiting di sekitarnya. Dan Zhu Hengyu, yang mengendalikan Shen Luo Mo Yan, mencekik semua udang, tentara, dan kepiting yang ditemukan di sepanjang jalan. Adapun persaingan dengan Kong Wu, Zhu Hengyu benar-benar di belakang. Ini hanya perjuangan sesaat untuk kemauan. Bagaimana jika Anda kalah? Bagaimana dengan kemenangan? Sama sekali tidak masuk akal. Dan faktanya, apakah itu kemenangan atau kekalahan, Zhu Hengyu memiliki 100 cara untuk sepenuhnya menaklukkan Kong Wu. Mengambil langkah mundur 10.000 dan berkata, bahkan jika Kong Wu tidak bisa ditaklukkan pada akhirnya. Bagaimanapun, setelah bencana lautan ini, Zhu Hengyu akan pergi dari sini. Tidak masalah apakah Anda menerima atau tidak. Sebaliknya, lebih banyak berburu udang dan kepiting. Ini adalah hal yang paling penting untuk memperkuat Shen Luo sesegera mungkin, dan pedang sihir haus darah. Sepanjang jalan, dalam pandangan, semua udang, tentara dan kepiting dipimpin oleh Qian He. Di depan Shen Luo Mo Yan karya Zhu Hengyu, semua udang, tentara, dan kepiting akan mati dengan sangat jelas. Di sisi lain, tembok desa Anping. Semua prajurit terkejut menemukan bahwa ke arah di luar desa, udang, tentara, dan kepiting yang awalnya mengalir seperti arus pasang berhenti. Melihat 3, 2, 3 atau 5 kelompok udang dan kepiting datang. Semua orang sedikit linglung. Apa yang terjadi? Bukankah semua udang, tentara, dan kepiting berasal dari ombak? Mengapa sekarang Anda menjadi tentara biasa? Dalam keadaan linglung, 100 biksu dari tubuh iblis tingkat 30 semuanya meninggalkan medan perang. Sama seperti 3 melon dan 2 tanggal, itu tidak cukup untuk generasi muda karakter kecil. Tidak perlu untuk orang-orang tua ini. Belum lagi situasi di desa Anping. Di sisi lain, Zhu Hengyu dan mereka bertiga pergi jauh-jauh dan akhirnya mencapai pantai. Di tebing curam di tepi laut, Kong Wu dan 5 temannya, tampak sedih dan cemberut, dikelilingi oleh massa gas ungu. Jelas, Komandan Ular Laut berada dalam massa gas beracun berwarna ungu ini. Kelompok gas beracun ungu ini dirilis oleh Komandan Ular Laut. Menyaksikan Zhu Hengyu dan rombongannya, mengemudikan Shen Luo Mo Yan, datang jauh-jauh. Kong Wu dan kelima mitranya tidak bisa membantu tetapi terlihat ketakutan. Ekspresi menyeringai. Sesampainya di dekatnya, Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan menyingkirkan Shen Luo Mo Yan. Berjalan perlahan di depan Kong Wu, Zhu Hengyu berkata, ada apa, aku sudah memberimu ini begitu lama, mengapa kamu tidak memenangkan perintah ular laut ini? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Kong Wu tiba-tiba tampak malu. Bukannya mereka tidak mau mencekik si Serpent Komen. Bahkan, tubuh pertarungan didominasi oleh ular laut meski tidak mencapai level 40. Tapi itu juga sangat dekat. Adalah konservatif untuk memperkirakan bahwa bahkan jika Komandan Ular Laut tidak memiliki monster level 39.
juga tidak akan rendah dengan tubuh level 38. Akibatnya, efek Jedudan di tangan mereka sangat berkurang. Ini bukan hal yang paling penting, hal yang paling memalukan bagi Kong Wu adalah mereka mencoba untuk mengejutkan. Tetapi jelas bahwa bahkan jika 6 orang bergabung, mereka bukan lawan dari ular laut ini. Terkejut 3 kali berturut-turut, setiap kali kembali ke rumah. Melihat wajah malu Kong Wu, Zhu Hengyu tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Kong Wu. Zhu Hengyu melambaikan tangannya, dan serangkaian 3 perisai ajaib diberkati pada Jian He, Gao Pengyi, dan tubuhnya. Zhu Hengyu mengambil langkahnya dan berjalan lurus menuju kabut beracun. Di belakangnya, Gao Pengyi dan Jian He juga mengikuti. Melihat perisai ungu di sekitar tubuh 3 orang, Kong Wu dan rombongannya tidak bisa membantu tetapi terlihat iri. Perisai ajaib ini terlalu kuat. Tidak hanya kebal terhadap semua kontrol. Bahkan racun tidak dapat menembus perisai dan merusak para beku di bawah perisai. Api Moro. Berjalan jauh ke kelompok gas beracun ungu, Zhu Hengyu bersatu dalam 3 kekuatan dan langsung meluncurkan Shen Luo Moyan. Api ungu Shenro berlalu, dan kabut beracun ungu langsung terbakar. Ketika dikatakan bahwa cepat atau lambat, api ajaib Shen Luo Fuxia menghilang. Hanya sesaat, kabut-kabut beracun ungu tersapu. Pada saat berikutnya, pemimpin ular laut setinggi lebih dari 2 meter dan bersisik muncul di pusat Shen Luo Moyan. Secara kebetulan, area yang tertutup kabut beracun hampir sama dengan area yang diliputi Shenros Demon Flame. Namun, jika Anda memikirkannya dengan cermat, ini sepertinya bukan kebetulan. Bagaimanapun, tubuh iblis semua orang adalah level 30. Serupa dengan kisaran sihir, kisaran kehancuran harus 30 meter. Bahkan nyala api sihir Zheng Xiaoyu, kisaran kerusakan efektif, mengikuti tingkat tubuh sihir. Sekarang Zheng Xiaoyu, monster level 20, memiliki jangkauan ledakan berdiameter 20 meter. Di bawah nyala api Shenro, pemimpin ular laut menangis dengan suara mendesis. Begitu tubuh itu berkedip, dia berniat untuk memflash area yang ditutupi oleh Shenros Demon Flame. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tentu tidak akan duduk dan menonton. Di antara gelombang tangan kirinya, serangkaian 3 sihir bisa dipenjara dan terbang berturut-turut. Menghadapi ini, komandan ular laut lolos dari 2 kekuatan magis di depan. Tetapi pada akhirnya, dia masih gagal melarikan diri dari penjara energi magis ketiga. Berbicara, sepertinya sangat sederhana. Tetapi pada kenyataannya, ini memenjarakan 3 ledakan, tetapi Zhu Hengyu mempelajarinya selama beberapa bulan sebelum keluar. Jika Anda memenjarakan 3 ledakan, Anda dapat menyembunyikan senjata tak terbatas. Itu juga dapat memastikan bahwa sihir itu bisa dipenjara dan secara efektif dapat mengenai lawan. Meski hanya ada 3 cara agar sihir bisa dipenjara. Tetapi sudut 3 kekuatan magis sangat istimewa. Hampir mengunci ruang penghindaran yang lain. Untuk para beku yang lebih kecil dan lebih cepat, blokade semacam itu mungkin tidak berhasil. Tetapi untuk lawan seperti Sisnake, yang tinggi, kuat, dan sangat berat. Penjara 3 perusahaan ini hampir tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, salah satu dari ketiganya pasti. Melihat bahwa komandan ular laut dipenjara oleh energi sihir dan ditahan di tempatnya. Saat berikutnya, Gao Pengyi, yang telah mengikuti Zhu Hengyu, meledak dalam sekejap. Di antara anak tangga di bawah kaki, tubuh Gao Pengyi meledak. Dalam deru, Gao Pengyi langsung membuka amarah ajaib antara Mercedes-Benz berkecepatan tinggi. Berteriak, dalam deru sengit, tubuh Gao Pengyi meledak menjadi api sihir hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat energi sihir itu ganas, tubuh Gao Pengyi tiba-tiba naik beberapa kali. Pada saat berikutnya, dalam deru keras, pedang tentara yang patah di tangan Gao Pengyi ditebas dengan keras di dada ular laut. Dalam deru keras, pisau pertama Gao Pengyi memotong 2 kali lipat. Ini belum berakhir. Setelah pedang itu berakhir, pedang lurus Gao Peng diseret, dan energi sihir yang kuat melonjak hebat pada pedang tentara yang patah. Meskipun pisau kedua ini belum diretas, tapi semua orang bisa dengan jelas merasakan energi horor terkondensasi pada pedang itu. Jika kekuatan pisau pertama adalah 2, maka kekuatan pisau kedua ini 4. Dalam dentang sengit, pukulan destruktif 4 kali lipat Gao Pengyi tiba-tiba menghancurkan baju besi ular laut berskala. Dalam sisik yang hancur, pisau kedua Gao Pengyi, di tubuh pertempuran yang diperintahkan oleh ular laut melihat luka panjang 1 kaki dan 3 jari. Minumlah. Setelah 2 operan berturut-turut, Gao Pengyi memasuki kondisi gila. Pada saat yang sama, di atas pedang tentara yang patah di tangan Gao Pengyi, kelompok cahaya hitam dan terang hampir kental ke ekstrim. Meskipun ada jarak yang jauh, semua orang, termasuk Kong Wu, dapat dengan jelas merasakannya. Bila perang Gao Pengyi, betapa mengerikan energi yang melonjak. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah kekuatan yang memadamkan segalanya. Belum lagi bahwa baju besi skala ular laut telah rusak. Bahkan jika itu tidak rusak, dia tidak bisa menghentikan pisaunya. Melihat Gao Pengyi, menyeret pedangnya gila, berniat memegang pisau destruktif 8 kali lipat ini. Komandan ular laut itu akhirnya panik.
Semua orang tahu bahwa sekali pisau ini dipotong, pemimpin ular laut ini pasti akan dipotong di tempat. Saya menyerah, saya menyerah. Itu adalah saat ketika komandan ular laut berteriak dan menyerah. Pedang tentara yang patah di tangan Gao Pengyi telah berubah menjadi sebuah tenda hitam, dan segera melewati pinggang ular laut. Dengan suara yang tajam, di bawah pisau Gao Pengyi yang menghancurkan, komandan ular laut terpotong di tempat. Menghadapi adegan brutal ini, semua orang menutup mulut mereka. Sejenak, seluruh medan perang sunyi. Ada keheningan sesaat dan tiba-tiba sebuah seruan nyaring. Suara ini persis suara ular laut. Terpotong dan mampu berteriak sangat sulit. Jika ditempatkan pada iblis biasa, ia dapat mati secara langsung. Dan pemimpin keluarga ular laut ini hanya berteriak dan dia tidak mati secara langsung. Pada saat ini tubuhnya telah dibagi menjadi dua bagian. Babak pertama, ekspresi ngeri, terus menjerit. Tubuh bagian bawah masih berkedut. Ini adalah karakteristik rasial dari ular laut. Ular laut memiliki vitalitas yang sangat kuat, bahkan jika mereka terputus, mereka dapat bertahan untuk waktu yang lama. Bahkan jika kepala terpotong, tubuh akan berputar dengan keras untuk waktu yang lama. Pada awal pertempuran antara kedua suku, suku domba iblis menderita kerugian besar karena mereka tidak tahu karakteristik suku ular laut. Banyak talenta muda dan tuan yang tiada taraf meninggal karena kecerobohan. Mereka mengira telah membunuh ular laut ini. Tapi dia tidak ingin tubuh bagian atas yang tersisa melompat tiba-tiba. Orang-orang dari klan domba iblis lalai dalam pencegahan, dan banyak orang langsung digigit. Racun ular laut itu mematikan. Racun ular laut adalah dari dunia menjadi racun, dapat dikatakan bahwa darah menyumbat tenggorokan. Setelah digigit ular laut, bahkan jika tubuh iblis adalah ke-10, ke-20, atau bahkan ke-30 lebih tinggi dari lawan, itu masih akan membunuhmu. Bahkan waktu untuk perawatan tidak akan diberikan kepada Anda. Jika kabut beracun disemprotkan oleh ular laut dapat diatasi oleh Jiedudan. Setelah digigit oleh ular laut yang sangat berbisa, racun bisa masuk ke tubuh secara langsung. Hanya 3 napas, racun ini akan dengan cepat mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian orang yang diracuni segera meninggal. Apalagi racun dan kabut ular laut berbeda. Racun dibuat dari konsentrasi kabut beracun hingga ekstrim. Setetes racun dari tubuh pertarungan 30 segmen Sea Serpent dapat langsung membunuh musuh dengan monster 60 segmen. Bisa dibayangkan bahwa jika digigit oleh orang-orang dari keluarga ular laut, selama mereka bukan orang-orang yang kuat, mereka pada dasarnya langsung dibunuh. Dan bahkan orang yang kuat tidak akan segera dibunuh, tetapi akan dibakar oleh racun ini. Racun ini akan memasuki setiap tetes darah yang kuat. Meskipun kekuatan ini bisa melawan, tetapi mereka tidak bisa dilakukan terlalu lama. Satu-satunya solusi adalah menukar darah. Teknik menukar darah adalah tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Dan bahkan jika itu adalah kebetulan, itu adalah masalah yang tak ada habisnya. Bukan darah Anda sendiri yang mengalir di tubuh Anda, akan ada banyak penolakan. Untuk melawan penolakan ini, banyak bantuan medis diperlukan. Karena itu, bahkan orang-orang kuat itu mungkin tidak dapat membawa racun ular laut, apalagi yang lain. Tapi semuanya mutlak. Karena Tuhan menciptakan racun anti langit yang sangat beracun, secara alami benda-benda anti langit menahannya. Legenda mengatakan bahwa ada I Ching Guo yang dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah racun ular. Tidak ada yang tahu di mana buah seperti ini disebut Yi Jing Guo tumbuh dan bagaimana melestarikannya. Namun, kemanjurannya banyak beredar. Menurut legenda, buah Yi Jing jenis ini dapat mencuci sumsum dan mengubah tubuh orang yang menggunakannya. Perubahan ini adalah perubahan pamungkas, tidak hanya kemurnian darah asli pengguna akan berubah. Bahkan bentuk dan penampilan pun akan berubah. Sederhananya, makan buah ini secara langsung akan memiliki tubuh ajaib yang baru. Itu hanya menyimpan kenangan sebelumnya. Namun, jumlah buah I Ching seperti itu sangat sedikit, dan hanya sedikit orang yang melihatnya. Jadi semua ini hanya legenda. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Zhu Hengyu. Ini bukan awal dari pertempuran. Kedua komunitas ini telah berjuang selama miliaran tahun, dan mereka sudah saling mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing. Zhu Hengyu sudah membaca semua materi tentang ular laut sebelum mereka pergi berperang. Belum lagi beberapa orang di Kongwu. Mereka telah mengalami begitu banyak pertempuran, dan tentu saja mereka sangat sadar akan ular laut ini. Jadi pada saat ini, meskipun komandan ular laut jatuh ke tanah, ia meninggal karena sakit. Tapi tidak ada yang berani mendekat dengan mudah. Semua orang tahu bahwa komandan ular laut ini juga punya trik. Di bawah tatapan semua orang, tubuh bagian bawah ular laut perlahan berhenti berkedut. Dan tubuh bagian atasnya sekarang lemah. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, diperkirakan dia tidak akan bisa lepas dari dupa. Melihat darah tanah dan komandan ular laut yang sekarat, tidak ada yang menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Selama ratusan juta triliun tahun, klan ular laut tidak tahu berapa banyak teman sebangsa klan iblis yang diburu. Di antara satu sama lain, ada kebencian yang umum. Sebagai musuh alami dari domba iblis, tidak ada yang akan mengasihani mereka. Dan dengan perintah ular laut terputus, mereka udang dan kepiting juga akan kehilangan motivasi untuk menyerang.
Jadi semua udang, tentara, dan kepiting akan surut seperti ombak. Komandan ular laut belum mati, dan tidak ada lagi sisa makanan. Melihat Komandan ular laut perlahan menutup matanya, semua orang tahu bahwa pertempuran telah berakhir. Beberapa orang di Kongwu sudah yakin dengan Zhu Hengyu. Mulai sekarang, mereka tidak memiliki perasaan konfrontasi terhadap Zhu Hengyu. Jika dikalahkan oleh Dou Dou, itu mungkin karena mereka tidak pandai dalam Dou Dou dan mereka lebih baik dalam pertempuran di medan perang. Tapi sekarang di medan perang, di daerah di mana mereka adalah yang terbaik dan terbaik. Mereka masih kalah dari Zhu Hengyu. Dan itu berantakan. Beberapa dari mereka benar-benar menganggap Zhu Hengyu sebagai raja sejati. Adapun bagaimana, raja akan berurusan dengan mereka selanjutnya, mereka tidak lagi peduli. Seperti pepatah lama, Jun ingin mati, dan dia harus mati. Sekarang bahkan jika Zhu Hengyu akan membunuh mereka untuk mengorbankan bendera, mereka tidak mengeluh sama sekali. Namun, ini adalah hal-hal setelah kembali. Sekarang mereka harus kembali untuk membersihkan medan perang dan menghitung rampasan dan kerugian. Namun, dalam pertempuran ini, Zhu Hengyu dan kelompoknya bergabung dengan tim, dan kerugiannya pada dasarnya nol. Melirik prajurit udang terakhir yang tidak ada di air, Kongwu berbalik dan memimpin yang lain kembali. Kembali, kata Kongwu. Setelah melihat metode Zhu Hengyu, Kongwu dengan tulus diyakinkan. Dengan Zhu Hengyu di sana, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang keamanan desa. Jadi, bahkan jika dia meninggal segera, dia tidak perlu khawatir. Selama Zhu Hengyu dan pestanya hadir, keselamatan desa Anping sama sekali tidak masalah. Hanya saja Kongwu dan pestanya berjalan jauh, tetapi Zhu Hengyu, Jian He dan Gao Pengyi tidak bergerak. Kongwu dan rombongannya dengan cepat menemukan anomali itu, berhenti dengan ragu, dan memandang ketiganya yang tidak jauh dari sana dengan rasa ingin tahu. Faktanya, Jian He dan Gao Pengyi tidak tahu apa yang Zhu Hengyu ingin lakukan. Tapi Zhu Hengyu tidak bergerak, dan tentu saja mereka tidak akan bergerak. Dan Zhu Hengyu berdiri diam pada saat ini, tidak bergerak. Tapi matanya menatapnya, dengan napas terakhir dari Komandan Ular Laut. Pada saat ini, mata Zhu Hengyu berkedip, dan dia tampak ragu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Baik Jian He dan Gao Pengyi tidak berani berbicara, dan berdiri di belakang Zhu Hengyu. Dan Kongwu di kejauhan, tidak diketahui, jadi mereka berteriak pada Zhu Hengyu. Hei, Pulanglah bersama. Mendengar suara Kongwu, Zhu Hengyu tampaknya bertekad. Aku melihatnya menggigit giginya dan berbalik meneriaki pria berambut merah itu. Kamu kembali dulu dan panggil aku Zhu Xiaomei dan Zheng Xiaoyu. Adapun kalian berenam, lakukan saja apa yang kamu mau. Ya, Kong Wuxian tertegun, tapi kali ini dia tidak banyak bertanya, juga tidak menentang. Berbalik, berjalan menuju desa Anping. Pada saat ini, Zheng Xiaoyu sudah menganggur, tetapi Zhu Xiaomei terlalu sibuk untuk menghadapinya. Setelah pertempuran, tidak peduli seberapa besar keuntungannya, akan selalu ada korban. Untungnya, kali ini keuntungannya sangat besar, walaupun ada banyak luka tidak ada yang meninggal. Ini juga keberuntungan. Kepala desa tua yang sibuk di desa melihat bahwa hanya 6 dari mereka kembali dari Kongwu, tetapi mereka tidak melihat sosok Zhu Hengyu dan rombongannya. Tiba-tiba, hati kepala desa tua tiba-tiba jatuh ke dasar. Di mata kepala desa tua, Zhu Hengyu pasti mati di medan perang. Bagaimanapun juga, kepala desa tua telah mengarahkan pertempuran dan belum melihat Zhu Hengyu membunuh kuartet. Namun, dia masih melihat kemampuan Zhu Xiaomei untuk menyembuhkan dan kemampuan pengeboman jangkauan Zheng Xiaoyu. Melihat bahwa energi magis Zhu Xiaomei dapat direkonsiliasi, orang-orang yang terluka segera dikembalikan ke kondisi semula, dan kepala desa yang lama hampir senang. Sihir penyembuhan semacam ini akan membuat seluruh pertempuran menjadi perubahan yang mengganggu. Pada saat ini, kepala desa yang lama menyesal lebih menyinggung Zhu Hengyu. Ketika Zhu Hengyu kembali, dia harus meminta maaf dan menunjukkan kesetiaannya. Hanya sekarang, Zhu Hengyu dan mereka sepertinya tidak kembali. Ini membuat kepala desa cemas. Meski waktu kontaknya tidak lama. Namun berdasarkan usia, pengetahuan dan pengalaman kepala desa lama. Setelah kontak singkat, dia sudah menjelajahi Zhu Hengyu dan kelompoknya hampir. Di mata kepala desa tua, Zhu Xiaomei benar-benar tak ternilai. Tapi dalam hati Zhu Xiaomei, itu semua adalah kakaknya. Kecuali Zhu Hengyu, dia tidak mengenali siapapun. Karena itu, untuk menjaga Zhu Xiaomei, Anda harus menjaga Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak bisa disimpan, tetapi Zhu Xiaomei pasti akan pergi. Untungnya, Kongwu tidak terlalu khawatir dengan kepala desa tua itu. Melihat kepala desa tua, Kongwu berkata dengan hormat. Jenderal musuh telah dipenggal oleh iblis Hengyu. Kepala desa yang lama merasa lega ketika mendengar ini. Tapi dia menoleh dan memalingkan muka, tapi dia masih tidak bisa melihat sosok Zhu Hengyu. Di antara rasa ingin tahu, kepala desa yang lama bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemana iblis Hengyu pergi? Kenapa hanya beberapa dari kalian yang kembali? Menghadapi pertanyaan dari kepala desa tua, Kongwu menggaruk kepalanya, dan kemudian kembali dengan setia. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Hengyu Demon.
Tapi ketika dia mengirim kami kembali, izinkan aku bicara. Apa yang kamu bicarakan? Kepala desa tua itu bertanya dengan cemberut. Heng Yu Demon biarkan Zhu Xiaomei Demon dan Zheng Xiaoyu Demon Envoy pergi kepadanya. Setelah mendengar ini, Zheng Xiaoyu segera berdiri. Kerusakan yang disebabkan oleh Zheng Xiaoyu dalam pertempuran ini adalah yang kedua setelah Zhu Hengyu. Karena pusaran energi ajaib, Zheng Xiaoyu tidak mengalami cerukan. Jadi ketika saya mendengar panggilan Zhu Hengyu, saya segera berdiri. Zhu Xiaomei, yang masih merawat yang terluka, segera menghentikan perawatan dan berlari secepat mungkin. Tanpa daya menatap Zhu Xiaomei, apa yang ingin dikatakan kepala desa tua itu, tetapi akhirnya menutup mulutnya. Lihatlah kelompok pion besar yang belum punya waktu untuk perawatan. Kepala desa tua ingin membiarkan Zhu Xiaomei menyelesaikan perawatannya dan kemudian bergegas. Sangat disayangkan bahwa di mata Zhu Xiaomei, hanya perintah Zhu Hengyu. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa Zhu Xiaomei tidak berdaya dan tidak peka. Mereka yang mengalami cedera serius telah dirawat. Yang tersisa, meskipun mereka belum punya waktu untuk perawatan, akan ada di sana dalam waktu singkat dan tidak akan ada masalah. Trauma kulit yang serupa, dan gosok kecil, sebenarnya bukan apa-apa. Perban ringan saja dan Anda akan sembuh setelah tidur malam. Di mata penduduk desa, Zhu Xiaomei dan Zheng Xiaoyu, Ting Ting mengambil langkah dan melangkah keluar dari gerbang kota. Pada saat ini, baik Zhu Xiaomei dan Zheng Xiaoyu secara tidak sadar berpikir bahwa Zhu Hengyu terluka dan tidak berani memberitahu penduduk desa, sehingga mereka dipanggil untuk dirawat. Jadi keduanya berlari sepanjang jalan, mengikuti rute yang dipandu oleh Kong Wu, dan dengan cepat mencapai posisi Zhu Hengyu. Melihat roh Zhu Hengyu dengan curiga, di mana dia terluka. Zhu Hengyu sudah lama tahu bahwa mereka berdua akan datang, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengabaikan mereka. Jongkok di depan tubuh di bawah komando ular laut, alis Zhu Hengyu berkerut erat. Di sisi lain, komandan ular laut berbaring sangat lemah di tanah yang dingin. Sejumlah besar darah mengalir deras keluar sepanjang pinggang yang terputus. Kehidupan ular laut memang sangat ulet. Tetapi betapapun kerasnya vitalitasnya, begitu terlalu banyak pendarahan ia akan tetap mati. Sekarang otak yang diperintahkan oleh ular laut sudah mulai pusing. Dia tahu bahwa hidupnya sudah segera mati. Selamatkan saya, tolong, saya belum mau mati. Meski sangat lemah, komandan ular laut masih memohon dengan getir. Meskipun ia adalah hewan berdarah dingin, komandan ular laut juga takut mati. Jika Anda bisa, siapa yang tidak ingin hidup? Jika mungkin, siapa yang mau mati? Jangan melihat komandan ular laut ini terlihat megah. Faktanya, usia komandan ular laut tidak akan jauh lebih tua dari Zhu Hengyu. Setiap orang lebih dari 30 setan, berapa banyak perbedaan yang dapat dibuat dalam waktu latihan. Meskipun mereka berasal dari ras yang berbeda, mereka semua adalah makhluk yang cerdas, dan tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Komandan ular laut juga makhluk yang bijaksana, dengan suka dan duka, dan takut akan kematian. Dalam bencana lautan ini, Zhu Hengyu dan timnya memang merupakan rekrutan baru. Tapi komandan ular laut, bukankah mereka keluarga ular laut, anggota baru dalam pertempuran? Pemimpin keluarga ular laut di depannya, pada kenyataannya, seperti Zhu Hengyu, adalah murid luar biasa dari sebuah gerbang besar di laut terdekat. Itu juga mengalami kompetisi serupa untuk menangkap bendera sebelum akhirnya datang ke sini. Meskipun ras semua orang tidak sama, tapi dari perspektif makhluk cerdas, komandan ular laut yang jatuh di sini tidak berbeda dari domba iblis biasa. Sebagai ganti Gao Pengyi, Jian He, dan Zheng Xiaoyu yang menghadapi situasi hari ini, kegiatan psikologis mereka pada dasarnya tidak berbeda dengan ular laut. Jelas, komandan ular laut ini tidak ingin mati. Setiap kali ada hikmahnya, mereka juga berharap untuk terus hidup. Terutama saat ketika tubuh perang dipotong oleh pinggang dan akan mati. Keinginan si Snake Commander belum pernah terjadi sebelumnya untuk terus hidup. Oleh karena itu, diketahui bahwa satu sama lain bermusuhan. Mengetahui bahwa pihak lain tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Tetapi bahkan jika hanya ada sinar kehidupan, komandan ular laut tidak akan pernah menyerah. Selamatkan saya. Tolong, selama Anda bersedia menyelamatkan saya, bahkan jika saya seorang budak, saya tidak akan ragu. Budak dan budak. Mendengar kata-kata Zhu Haizu, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Saling mendengarkan, apakah masih ular betina kecil? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.